Assalamualaikum, kembali lagi di channel YouTube Paun Umi. Semoga sahabat YouTube semuanya dalam keadaan sehat ya. Di video kali ini kami akan membagikan resep shokupan alias Japanese milk bread. Hasilnya super fluffy, moist, tapi buatnya mudah banget. Untuk teman-teman yang ingin tahu bagaimana cara membuatnya, ikuti tutorialnya sampai selesai ya. Langkah pertama kita akan buat tangzongnya dulu ya. Hanya menggunakan dua bahan, yaitu terigu dan air. Saya rekomendasikan untuk menggunakan terigu protein tinggi ya, atau terigu khusus roti. Karena jenis terigu yang kita pakai akan berpengaruh untuk hasil akhir rotinya nanti. Nah, ini kita aduk-aduk hingga rata. Nah, kalau sudah kental seperti ini kita akan panaskan hingga mengental ya. Jadi tangzong ini biasanya dipakai oleh roti-roti yang berasal dari Asia yang teksturnya itu super empuk ya. Berbeda dengan roti yang berasal dari barat yang teksturnya itu lebih cenderung keras dan kering. Jadi ini salah satu rahasianya untuk membuat roti yang super empuk, yaitu menggunakan teknik tangzong. Nah, ini terigunya sudah mulai mengental, bisa dimatikan api kompornya dan kita akan pindahkan ke dalam wadah supaya cepat dingin. Untuk takarannya tadi saya menggunakan terigu 25 gram dan air 100 gram. Jadi perbandingannya 4:1 untuk air dan terigunya ya. Nah, kalau sudah dimasukkan ke dalam wadah seperti ini, jangan lupa untuk ditutup dengan plastik wrap supaya tidak membentuk kulit di permukaannya ya. Nah, ini bisa kita sisihkan dulu hingga benar-benar dingin. Kemudian kita lanjut akan membuat adonan rotinya. Di sini saya menggunakan terigu cakra kembar, terigu protein tinggi sebanyak 275 gram. Kemudian tambahkan gula 30 gram, susu bubuk 1 sendok makan. Kemudian bread improver atau pelembut roti 1/4 sendok makan, lalu susu cair kurang lebih 120 gram. Kemudian tangzong yang sudah kita buat tadi, pastikan ini sudah benar-benar dalam keadaan dingin ya. Oh ya, untuk detail resep boleh teman-teman cek di description box ya. Nah, kalau sudah semua masuk, kita akan mixer semua bahannya ini hingga tercampur rata kurang lebih selama 4 menit. Gunakan speed paling rendah dulu ya, dan bertahap kita naikkan ke speed yang paling tinggi. Oh iya teman-teman, tadi saya ketinggalan satu bahannya ya, yaitu kuning telur. Tidak apa-apa, kita masukkan saja. Nah, setelah tercampur rata kurang lebih di menit keempat, kita bisa tambahkan raginya. Kemudian setelah raginya tercampur rata kurang lebih di menit ke-7, kita masukkan garam dan butter atau margarinnya. Jadi kita di sini juga menggunakan metode 47 ya. Maksudnya kita memasukkan ragi di menit keempat dan garam mentega di menit ke-7. Nah, tanpa harus menunggu lama-lama, kurang lebih 5 menit kita mixer. Setelah mentega masuk, adonannya sudah kalis seperti ini ya. Jadi metode 47 ini menurut saya di adonan roti bisa membuat adonannya cepat kalis ya. Selain itu juga adonannya mudah banget untuk kita rounding dan hasil rotinya jadi lebih ngembang dan super empuk ya. Nah, bisa dilihat ini adonannya sudah membentuk window pan, artinya adonan ini sudah kalis ya. Kita lanjut akan menimbang dan membentuk adonannya. Taruh adonan rotinya di meja kerja, kemudian kita bagi 3. Setelah saya timbang, total adonannya 600 gram. Berarti untuk satu bagiannya kurang lebih 200 gram. Nah, di sini sudah saya siapkan loyang roti tawarnya. Sudah saya olesi dengan mentega dan bawahnya saya alasi dengan baking paper. Kemudian kita lanjut akan bentuk adonannya. Jangan lupa adonan yang lain kita tutupi dengan kain serbet supaya tidak kering. Caranya langsung saja kita gilas adonannya kurang lebih seperti ini untuk mengeluarkan udara yang ada di dalam adonannya. Kemudian kita balik. Lalu kita lipat seperti ini. Tujuannya untuk menyesuaikan ukuran loyangnya ya. Kemudian kita gulung.
Nah, ujungnya jangan lupa kita jepit-jepit seperti ini untuk mengunci adonannya supaya tidak ada yang terbuka. Oh ya, jika teman-teman suka dengan video ini, jangan lupa untuk selalu dukung kami dengan cara klik subscribe, like, share, dan aktifkan notifikasinya supaya teman-teman tidak ketinggalan video-video kami selanjutnya. Nah, kalau sudah selesai, langsung saja kita masukkan ke dalam loyangnya dan tekan-tekan seperti ini supaya rata ya. Kemudian kita akan tutup, jangan lupa tutupnya pun diolesi dengan mentega supaya tidak lengket saat kita nanti membuka tutupnya. Nah, kemudian ini akan kita proofing selama kurang lebih 1 jam atau sampai mengembang hingga 3/4 dari loyang ya. Jadi ini kita hanya 1 kali proofing ya. Nah, ini sudah hampir penuh atau sudah mengembang 3/4 dari loyangnya. Kemudian kita lanjut akan oven. Sebelumnya sudah saya panaskan dulu ya ovennya. Nah, ini akan kita panggang menggunakan suhu 190 sampai 200 derajat dengan api atas bawah selama kurang lebih 1 jam atau bisa disesuaikan dengan oven masing-masing. Nah, setelah 1 jam ini dia roti tawarnya atau sokupannya sudah matang. Kulitnya bagus ya. Nah, ini langsung aja kita keluarkan dari loyang supaya uap panasnya keluar. Jika tidak, nanti rotinya bisa berair dan basah. Bisa menyebabkan rotinya tidak awet karena cepat berjamur. Nah, ini kita sisir sedikit pinggirannya supaya mudah dikeluarkan. Masya Allah, cantik banget ya. Jangan lupa dilepas baking papernya. Nah, ini dia penampakan Japanese milk breadnya, super cantik ya. Kita akan coba potong. Bagus banget seratnya ya. Mari kita coba. Dipegang itu udah kerasa banget ya empuknya. Bisa dilihat ini seratnya sangat halus ya. Tuh. Kebayangkan betapa empuknya roti ini. Yuklah langsung aja kita coba. Bismillahirrahmanirrahim. Beneran enak banget ya. Teksturnya itu fluffy banget, milky, super empuk dan susunya kerasa banget ya. Fix no debat, pokoknya terenak ini rotinya. Pokoknya kalian harus recook ini resepnya. Karena buatnya mudah banget, resepnya juga mudah diingat dan bahan-bahannya pun sederhana. Saya yakin teman-teman semua bisa juga membuatnya. Karena ini cocok banget untuk sajian keluarga, untuk sarapan, ide bekal, atau cemilan santai bersama keluarga. Untuk hampers juga oke banget ya. Kalau untuk ide usaha ini memang HPP-nya lumayan besar ya, karena kita memang menggunakan bahan-bahan yang premium. Nah, untuk shokupan atau roti tawar versi ekonomisnya bisa tunggu di next video ya, yang cocok banget untuk kamu jadikan ide usaha. Terima kasih sudah menonton sampai selesai. Semoga menginspirasi. Selamat mencoba. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.